Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam profesional. Apa kabar, Bapak Ibu ASN Pemprov Banten? Birokrasi adalah salah satu pilar utama pengelolaan negara untuk kepentingan masyarakat. Sudah tentu dibutuhkan kompetensi dan profesionalisme untuk mengidentifikasi persoalan, tantangan dan peluang atas setiap perubahan yang terjadi di tingkat masyarakat yang dipengaruhi oleh berbagai perkembangan kepentingan, pengetahuan dan teknologi. Bapak dan Ibu, pengembangan karir ASN Pemprov Banten di bawah tanggung jawab Bidang Pengembangan ASN, BKD Provinsi Banten yang melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi terhadap pola pengembangan karir berdasarkan kompetensi. Berikut ini dasar-dasar dari penerapan kebijakan pengembangan karir ASN di Banten. Mari kita simak. A. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN. B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. C. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. D. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. E. Peraturan Menteri Pan-RB Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional. F. Peraturan BKN Nomor 3 Tahun 2023 tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional. G. Peraturan Menpan dan Peraturan Kementerian, Lembaga yang mengatur juknis dari masing-masing jabatan fungsional. Koordinasi yang baik dibutuhkan dan dilakukan untuk membangun pola karir ASN Pemprov Banten. Koordinasi dilaksanakan ke Kemenpan RB sebagai penyusun regulasi terkait jabatan fungsional. Kemendagri dan instansi pembina jabatan fungsional yang merupakan kementerian, lembaga pemerintah non-kementerian, atau kesekretariatan lembaga negara yang sesuai kekhususan tugas dan fungsinya ditetapkan menjadi instansi pembina suatu jabatan fungsional. Standar kompetensi jabatan ASN adalah deskripsi pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang diperlukan seorang ASN dalam melaksanakan tugas jabatannya. Kompetensi ini meliputi 1. Kompetensi teknis, 2. Kompetensi manajerial dan 3. Kompetensi sosial kultural. 1. Penilaian kompetensi terdiri atas penilaian kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural. 2. Penilaian kompetensi teknis, manajerial dan sosiokultural dilakukan oleh tim asesor yang terakreditasi. 3. Metode penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural menggunakan assessment center. 4. Hasil penilaian kompetensi berlaku selama 3 tahun. Izin belajar adalah izin yang diberikan oleh gubernur kepada ASN yang telah memenuhi syarat untuk mengikuti pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dengan biaya sendiri. Hal ini tertuang dalam Peraturan Gubernur Banten Nomor 32 Tahun 2020 tentang pengembangan kompetensi pegawai melalui pemberian izin belajar, tugas belajar, dan praktik kerja, magang. Monitoring pola karir PNS dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan kemajuan, identifikasi dan permasalahan serta antisipasinya atau upaya pemecahannya. Hasil data yang diperoleh dalam monitoring dapat digunakan untuk mengukur kemajuan yang dicapai, melakukan perencanaan dan perbaikan serta memastikan tercapainya sasaran implementasi pola karir PNS. Nah, Bapak Ibu, kompetensi yang dibutuhkan ASN. 1. Kompetensi manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola unit organisasi. 2. Kompetensi sosial kultural adalah pengetahuan, keterampilan dan sikap terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan. 3. Kompetensi teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi ASN diatur dalam
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara. 3. Peraturan Gubernur Banten Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pola Karir Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Banten. Bapak Ibu ASN tetap semangat ya. Yuk lanjut, Bapak dan Ibu ingin mengembangkan karir di Pemprov Banten, BKD telah menyiapkan hal-hal sebagai berikut. 1. Peta kebutuhan karir ke depan. 2. Penilaian pindah jabatan. 3. Layanan psikologi dan konsultasi pengembangan karir ASN. 4. Kebutuhan pendidikan dan pelatihan. Demikian Bapak dan Ibu para ASN yang berbahagia, selamat berkarir dan sampai jumpa di sesi berikutnya.